Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا المصطفى واغفر لنا أمن تذكر جيران بذي سلام مزجتنا عن جرام مطرة بدمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا وصلي وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang telah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini kemarin bulan yang lalu kita sampai kepada hadis yang ke-39-nya. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-40. Masih bicara tentang babul wudu ya. Iya benar ya. Nah, maka kita akan lanjutkan hadis yang ke-40 hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafz li muslimin. Ini kalau diartiin begini Pak, kurang lebih begini Pak. Hadis ini dari sanad Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berkata beliau, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong. Bagaimana ngomongnya?
sesungguhnya umatku, ini kata Nabi Pak, sesungguhnya umatku ya'tuna akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Kata ghurran itu bisa diartikan secara tekstualnya adalah dengan bercahaya. Ghurran muhajjalin, bercahaya. Bercahaya dari bekas apa? Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Maka kata Nabi, siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan, untuk melebihkan basuhan wudunya, niscaya akan panjanglah cahaya yang nanti kelihatan pada hari kiamat. Maka kata Nabi, falyaf'al, lakukanlah. Tuh Pak, itu terjemah hadisnya. Hadis ini hadis sahih Pak, muttafaqun alaihi. Nah, kalau kita melihat hadis ini, berarti nanti yang wudunya sempurna itu mendapatkan predikat yang lebih di sisi Allah. Fadalat ummatu Muhammadiyah, umat Muhammad itu Pak mendapatkan keutamaan, keistimewaan ala sairil umam, dibandingkan umat-umat yang lainnya di dunia bi'itsba'ihim, dengan mengikutinya mereka akan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah. Tuh, Pak. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu dibanding umatnya yang lain, kata kitab ini adalah memiliki keutamaan. Kalau saya mau tanya Pak, saya mau tanya nih sama Bapak, Pak, yang ada suaranya di rumah ini. Jangan-jangan pada orang ada juga nih. Nah, kayaknya ngantuk apa khusus sih Pak? Semangat, woi. Nih, ntar jam 9, jam 6 pagi di Wibawa Mukti, sono Pak, ada demo bela Palestina. Harus semangat. Bapak kira-kira ntar mau ikut demo apa kagak? Nah, jawab nih. Jam baik. Besok ntar jam 6 pagi. Woi, jam 6 ngapain? Demo Palestina, bela Palestina yang diadakan oleh masyarakat Bekasi. Bahkan yang ngundang acara tersebut bukan lain, bukan orang biasa, tetapi orang luar biasa nomor 1 di Bekasi, yaitu PJ Bupati Bekasi. Biar rakyat Bekasi suruh pada datang ngebela Palestina, biar merdeka Palestina. Takbir. Gitu dong, semangat. Nyender loyo lagi. Masya Allah. Bentar Pak, saya minum dulu Pak. Sebut payah dulu ya. Bismillah. Malum Pak, semalam pulang 1:30 Pak saya. Malumin Pak. Aduh, ini mata masih sepet banget sebenarnya Pak ini. Mana kagak ada imam lagi tadi, Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ya Allah, udah kayak kaki saya punya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi Pak, pada keterangan hadis ini, Nabi Muhammad itu umatnya diberikan kelebihan dibanding umat-umat yang lain. Di dunianya, umatnya Nabi Muhammad itu Pak, mereka melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah. Umat yang lain kagak Pak.
umat Nabi Muhammad ini patuh, Pak, patuh. Coba Bapak lihat dalam konteks ibadah haji saja, Pak. Dalam konteks ibadah haji, umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia hadir, Pak, di sana. Dan ingatin, Pak, ketika melaksanakan ibadah haji itu yang namanya umat Muhammad bersatu dari seluruh penjuru dunia tanpa membedakan bangsa apa, negaranya negara apa, tanpa membedakan kayanya seberapa atau berapa kekayaannya. Ini umatnya Muhammad begitu. Kalau umat-umat Nabi yang terdahulu sedikit apa banyak, Pak, jumlahnya, Pak? Nah, jawab apa? Belum ditanya. Umatnya Muhammad banyak apa sedikit? Umat yang sebelum Nabi Muhammad dikit apa banyak? Dikit, Pak. Apa yang kemudian dibanggakan oleh Muhammad terhadap umatnya, yaitu adalah jumlahnya yang banyak, Pak. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan bahwa tidak akan ada masuk ke dalam surga selain umatmu dahulu, selain umat Islam terlebih dahulu yang masuk ke dalam surganya. Tuh, Pak. Maka di dunianya dikasih luar biasa keutamaan, wa fil akhirah, dan di akhiratnya nanti bil anwar, dengan cahaya. Itu tadi, Pak, di akhirat nanti air wudhu kita nanti akan kelihatan, Pak, bekasnya. Kalau yang bekas wudhunya kakinya cuma mata kaki doang kelihatan. Tuh. Ada nggak, Pak, wudhunya ngebasuh kaki sampai mata kaki doang? Ada nggak, Pak? Ada. Ada yang wudhunya sampai betis kelihatan. Ada, Pak, nanti. Bapak percaya nggak, Pak, hadis ini, Pak? Ya. Oh, percaya kagak? Ya, kalau Bapak nggak percaya, tunggu nanti datangnya kiamat. Jangan Bapak minta kiamat secepatnya, jangan, ya, Pak, ya. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat sudah datang, Pak. Apa salah satunya? Peperangan di negeri Syam. Palestina adalah negeri Syam. Itu tanda-tanda peperangan kagak berakhir sampai hari kiamat. Nanti akan habisnya. Kira-kira, Pak, kiamat udah dekat apa masih jauh, Pak? Jauh. Pokoknya pengen kawin lagi, Bapak nih. Kalau dibilang kiamat masih jauh, berarti Bapak masih senang sama kehidupan sini. Kalau kiamat dibilang udah dekat, berarti Bapak sudah mempersiapkan kedatangan kiamat. Insya. Maka ditanya tuh, Pak, sama seorang sahabat Nabi, ya Nabi Allah, persiapan apa yang kami siapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Amal ibadah apa yang aku siapkan untuk menyambut kedatangan kiamat? Kata Rasulullah, udah jangan gimana-gimana, udah namanya kiamat mah gitu, ya. Sekarang kiamat kita mau siapin dengan ibadah. Lah, emang ibadah kita berapa banyaknya? Benar, Pak? Puasa kita berapa rajinnya, Pak, kita puasa kita? Kira-kira puasa kita rajin apa malas, Pak? Jawab apa yang benar? Puasa kita rajin apa malas, Pak? Malas, udah jujur aja gitu, Pak. Orang puasa Senin Kamis saja jarang banget, ya, Pak, ya. Nih, apalagi yang badannya besar, susah itu. Kayak saya nih. Saya, Pak, pengennya puasa tuh, Pak, seperti puasa Nabi Daud, Pak. Senin puasa, Selasa agak, Rabu puasa, Kamis, Jumat puasa, Sabtu, begitu, Pak, selanjutnya. Itu pengennya. Apa, Pak? Pengennya. Kenyataannya bisa apa enggak, Pak? Enggak. Apalagi kalau di masjid itu hari Jumat pas puasa, Pak DKM, Ustaz, makan Ustaz, Jumat berkah. Lah, coba itu, Pak. Dimakan apa jangan, Pak?
Kayak ini nih sekarang kalau misalkan hari Minggu nih Pak, ada kuliah subuh begini nih Pak nih. Tawarin makan. Makan apa kagak Pak? Berarti kalau saya puasa Bapak saya batal nih sekarang, ini salah siapa Pak? Puasa lagi. Sahur setelah subuh. Masya Allah. Coba. Jadi yang namanya kita mengakui kekurangan ibadah kita. Puasanya kurang, sholat tahajudnya kira-kira kurang apa kagak Pak? Udah gitu ngaku aja jujur ya Pak ya. Sholat tahajudnya jarang gitu Pak. Pokoknya ibadah kita kurang. Tetapi Pak, disiapkannya kiamat itu kagak lain dan kagak bukan Pak, kita mempersiapkannya dengan kebaikan-kebaikan semampu kita dan kemudian kita melaksanakannya dengan penuh cinta. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, inilah Pak yang insya Allah pada hari kiamat nanti akan selamat. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, Bapak ibadah karena cinta apa karena terpaksa Pak? Yakin. Orang jamaahnya Alhamdulillah ya Pak ya. Masya Allah. Saya pernah Pak ngisi itu subuh jamaahnya sampai luber keluar-luar Pak. Itu di samping sini penuh Pak jamaah kayak Jumatan. Mudah-mudahan masjid kita insya Allah makin hari makin banyak subuhnya. Mudah-mudahan kalau pengen ini gimana? Kalau pengen jamaah subuhnya banyak, gampang Pak. Saya punya cara. Bapak mau tahu nggak caranya Bapak? Hah? Nggak usah kasih hadiah, nggak usah. Jangan kasih hadiah. Kalau hadiah kan barang ya, duit Pak, kasih duit langsung. Ini ada jamaah datang Pak. Barisan pertama ini 200.000 nih Pak. Ini dari sini usul keluar 200.000. Barisan kedua, ya turun 200 lagi. 200 ya pego gitu. Barisan ketiga cepet. Barisan keempat berapa? 50. Barisan kelima dan sampai seterusnya 25.000. Saya yakin Bapak kalau ada model begitu, insya Allah rusak masjidnya Pak. Benar Pak? Iya, emang kadang kita susah Pak. Disuruh yang baik-baik harus diiming-imingin dulu. Benar Pak? Harusnya nggak usah. Allah sudah kasih gambaran orang yang laksanain subuh, insya Allah dia lebih kaya daripada dunia dan seisinya. Ente orang kaya di sini, betul? Percaya enggak? Kalau ente orang kaya berarti ente itu dibanding orang yang punya mobil Alphard, dibanding orang yang punya mobil itu kagak ada apa-apanya, ente yang paling hebat, betul? Itu, dengerin. Nanti besok subuh kira-kira jamaahnya banyak apa sedikit ini? Saya bilangin begitu Pak, karena gini Pak. Kalau kita umat Islam ini jamaah subuhnya banyak Pak, Masya Allah. Saya katakan Pak, inilah tanda persatuan umat Islam Pak. Karena kemunafikannya sudah hilang. Salah satu ciri orang munafik adalah apa? Dia tidak melaksanakan subuh Pak. Itu kan orang munafik. Makanya ente pada ini udah hilang penyakit munafiknya. Termasuk saya mudah-mudahan hilang Pak. Karena munafik itu adalah penyakit yang bisa memecah belah umat Pak. Itu munafik Pak. Makanya di Madinah dulu Nabi tinggal, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Mereka mah aman-aman aja Pak. Yang bahaya itu orang munafik Pak. Munafik bahaya Pak. Kalau orang munafik kan adu domba. Benar Pak? Iya. Kesana ngomong A, kesini ngomong B. Lah orang munafik begitu Pak. Dia kagak ngelakuin A, tapi dia ngucapin B. Tuh Pak. Makanya saya bilang orang munafik itu adalah penyakitnya umat. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, di mana wajahnya bil anwar tersebut, di wajah mereka, wa fi aidihim, dan di tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan di kaki-kaki mereka. Berarti wajahnya, ini rukun wudu wajah,
Lalu kemudian tangan, rukun wudu juga. Wa arjul, dan kemudian kaki, rukun wudu juga. Wa fi hadza, dan pada dalil ini, ala fadilatil wudu'i, yaitu adalah dalil yang menjelaskan keutamaan berwudu, wastihbab, yang disunnahkan menyempurnakan wudunya. Tuh Pak, ya itu mudah-mudahan Pak wudu kita sempurna sesempurnanya ya Pak, jangan sekata-katanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tadi di hadis tersebut Pak, sudah kita jelaskan ada ulama yang menyimpulkan hadis tersebut Pak. Ini ulama yang menyimpulkan ini. Istihbab isbaghil wudu'i, disunnahkan menyempurnakan wudu Pak, karena nanti kalau sempurna wudunya, sungguh nanti akan ada cahaya, li'italatil ghurrah, akan ada panjangnya cahaya Pak. Jadi kalau kita sempurnakan wudu kita, maka cahayanya semakin gede, semakin besar, semakin panjang cahayanya. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bagian daripada perhiasan pada hari kiamat Pak. Min khasa'is ummati Muhammadiyah, dan ini adalah kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita kemudian berbeda dengan wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh Pak, jadi kalau Rasul ngajarin biar sempurna, kita sempurna, jangan dikurang-kurangin. Jangan dikurang-kurangin. Kalau mau lebihin, kalau mau dilebihin. Wajah yang awalnya standar kita basuh Pak, wajah. Jangan sampai rambut kepala kita ada yang ketinggalan dibasuhnya. Nah, itulah hadis yang ke-40. Saya lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu litayammun fi tana'udihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaihi. Ini kalau diartikan kurang lebih begini Pak nih, kurang lebih diartikannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah ini menceritakan. Kalau Aisyah bercerita berarti Aisyah ngelihat apa orang Pak? Kenapa beliau melihat? Kenapa beliau melihat? Karena beliau hidupnya dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Siapa Aisyah? Aisyah adalah istrinya Nabi. Diceritakan begini Pak, kata beliau, Nabi itu, Rasulullah itu, beliau itu kalau ngambil air wudu Pak, kalau ngambil air wudu itu yang kanan dulu Pak. Yang apa dulu Pak? Yang kanan dulu. Yang kanan dulu Pak diutamain. Baik semua anggotanya, misalkan tangannya, tangan kanan, kakinya, kaki kanan, telinganya, telinga yang kanan, dan mencucinya, yang mencucinya dilakukan oleh Nabi, yaitu mencuci dengan seluruhnya tanpa kemudian dikurang-kurangi. Jadi kalau misalkan melihat wudunya Nabi yang disampaikan oleh Aisyah, Nabi itu sempurna sekali wudunya, dan bahkan Nabi itu tidak kemudian acak-acakan, Nabi itu melaksanakan dengan tertib. Nah itulah Pak hadis yang ke-41.
Lalu bagaimana pendapat dari para ulama terkait hal itu, terkait Nabi tersebut? Khairul mu'minin. Ini Pak. Menurut ulama, hadis yang ke-41 ini yang disampaikan oleh Aisyah bahwa khairul mu'minin yaitu adalah orang mukmin yang terbaik. Orang mukmin yang terbaik nih Pak, kata ulama, may yuhibbu ma ahabballahu wa rasuluhu. Orang mukmin yang terbaik, kata ulama, adalah orang yang mencintai, orang yang cinta ma ahabballahu, apa-apa yang Allah cintai dan Rasul cintai. Itulah orang mukmin yang terbaik. Jadi kalau Allah senang, kita juga senang. Allah cinta, kita juga cinta. Nabi senang, kita juga. Nabi cinta, kita juga. Jadi kalau Nabi wudunya, sukanya kanan dulu, ya kanan dulu kita ikutin Pak. Jangan kiri dulu, jangan. Ini mah karena susah, tangan kanan ya kiri dulu. Ada yang begitu. Ada yang pakai baju misalkan lengannya sempit, maka karena lengannya sempit susah, akhirnya wudunya sebatas daripada lipatan baju di tangannya. Nggak boleh Pak. Kalau Nabi mengatakan harus sempurna, maka kita harus lakukan dengan sempurna. Dan ketika kemudian Nabi itu tidak menyukainya, maka kita pun harus tidak menyukainya. Maka ketika Allah tidak menyukainya, kita pun harus tidak menyukainya. Tuhan. Jadi apa yang disukai oleh Allah kita laksanakan, apa yang dibenci oleh Allah kita tinggalkan. Apa yang disuka oleh Rasulullah kita kerjakan, apa yang dibenci oleh Rasulullah kita. Sekarang saya mau tanya Pak, nih, Allah senang nggak Pak sama orang yang suka sedekah? Senang apa enggak Pak? Sekarang saya mau tanya Pak, kalau Allah senang sama orang yang suka sedekah, Allah senangnya sama orang yang sedekah jumlahnya banyak apa yang sedikit Pak? Apa Pak? Banyak. Banyak. Tak dulu, jangan ikhlas-ikhlas bayar, tak dulu. Ini udah ketahuan nih Pak, ini udah mulai nih Pak. Banyak Pak. Terus Pak, saya mau tanya, kalau memang yang disukai adalah orang-orang yang sedekah, dan sedekahnya adalah sedekah yang banyak, sekarang Bapak misalkan punya duit 100.000 ama goceng, kira-kira yang masuk ke kotak amal berapa Pak? Astagfirullah. Berarti Bapak tidak disukai Allah. Allah. Ini bahaya nih Pak. Kita sudah ngebahas, tetapi kadang-kadang kita susah untuk menerapkannya. Tapi mudah-mudahan hati kita terketuk Pak. Insya Allah kita berikan yang terbaik Pak ya. Apalagi ntar demo Palestina Pak, biasanya ada donasi Pak. Segera Bapak kasih Pak, titip Pak harta kita di jalan Allah. Kalau Bapak insya Allah bawa duitnya 100.000, 100.000 dikasih Pak. Kalau Bapak kagak bawa duit, di dompet adanya jam tangan doang Pak, jam tangan dikasih. Berani Pak? Jam tangannya jam tangan yang 50.000 Ustaz. Ya. Ada Bapak kagak bawa jam, kagak bawa duit Pak, adanya motor Pak, bagaimana Pak? Berani Pak? Oh kayak Yusuf Mansur saya lama-lama ini Pak. Jamaah sekalian berbahagia. Tapi Pak, sebenarnya emang sedekah itu harus dipaksa. Kalau orang kagak maksa sedekah, kagak mau sedekah. Benar Pak? Benar Pak?
Contoh nih, contoh Pak. Musim korban datang Pak. Musim korban datang. Ya. Yang namanya kebutuhan kan selalu ada Pak. Musim korban kayak musim apa kayak kebutuhan pasti ada. Pengen kurban tapi ada kebutuhan yang lain. Bapak kurban apa kebutuhan yang lain Pak yang dipenuhi Pak? Kurban. Orang cahaya sih itu. Orang gua. Ini masalah bagi kita Pak. Jangankan ente, Ustadz ya begitu ujiannya, bener-bener Pak. Jangankan jamaah, saya aja sama Pak, kadang-kadang begitu. Ini mau kurban nih Pak nih. Dan kalau kurban di tempat saya, motong sapi satu Pak. Biasanya yang kurban berarti saya, keluarga saya, ada jamaah beberapa orang yang ikut. Gitu. Itu pas mau kurban, ujiannya banyak banget Pak. Anak Pak, sekolahan, belum bayar. Ada Pak 2 jutaan. Satu orang 2 juta. Kalau 2 orang berapa Pak? Berapa? 4 juta. Satu kambing nih Pak. Tuh Pak. Kira-kira Pak, kita kalau mikirinnya bukan cinta kepada Allah, nggak akan kurban kita. Tapi kalau kita mikirin cinta kepada Allah, insya Allah kita berani berkurban. Anak bayaran ntar dulu, insya Allah dapat rizki setelah berkurban. Amin. Tuh Pak, sama kayak orang berangkat haji Pak. Kalau kagak dipaksa, kagak berangkat haji Pak. Coba deh Bapak, udah daftar nih 2000 berapa kemarin, 2000 misalkan 2020 kemarinnya. Itu daftar 2020 Pak, emang berangkatnya cepet Pak itu Pak. Lama. Itu bisa 2040 Pak. Cuma Bapak ini umur berapa kan Pak? Nah, 70 60 itu ya. 60 nih beliau daftar misalnya. Itu berangkat nanti umur 80 tahun Pak. Banyak apa dikit Pak? Itu jalannya bagaimana udah Pak? Tuh Pak, lama. Ujian itu Pak, ujian. Makanya kadang-kadang ada orang agak sabar, daripada haji mendingan ke umroh dulu. Akhirnya Pak, ada yang nawarin brosur mobil kepada dia Pak. Akhirnya berangkat umroh apa ngambil mobil Pak? Ada ya begitu orang Pak? Banyak. Dia lebih mikirin dunianya, Masya Allah Pak. Mobil gak akan dibawa ke akhirat, mobil gak akan dibawa kecuali mobilnya Ustaz Samit tuang Pak. Kenapa mobil dibawa? Kata ulama, mobil akan dibawa kalau mobil itu dibawa ke jalan-jalan akhirat Pak. Datang ke Masjid Al-Ikhlas. Ini jalan akhirat apa jalan dunia nih Pak? Akhirat. Woi dengerin nih. Makanya besok mobil bawa ke ngapain tuh Pak? Masya Allah. Coba kalau misalkan kita dunia tidak dipaksa untuk kepentingan akhirat, maka sampai kapanpun tidak akan bisa Pak kita melaksanakan apa yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasul. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, di sini penjelasan ulamanya pertama istihbabul bida'ati bitayammum. Disunnahkan memulai dengan yang kanan. Fi kulli ma kana min babit tazyin. Dan memulai yang kanannya pada setiap daripada permulaan. Yang keduanya ulama mengatakan disukainya atau disunnahkannya untuk keadaan yang mudah. Yasir, keadaan yang mudah. Jadi misalkan begini, Bapak masuk ke ke kamar mandi itu jangan cari yang susah. Atau misalkan Bapak masuk
ke WC masjid atau ke tempat wudhu masjid itu seharusnya yang mudah, jangan yang susah-susah. Maka pengurus masjid kudu mempersiapkan wudhu dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya, dan senyaman-nyamannya. Kalau melihat ucapan ulama begini, Pak. Jadi kalau misalkan kita mau berwudhu tetapi susah, ini tidak sesuai dengan anjuran dari para ulama, Pak. Makanya harusnya masjid itu benar-benar berpatokan kepada tempat wudhunya. Kalau tempat wudhunya kotor, bau misalkan, berarti masjidnya bagus apa jelek, Pak? Jelek. Kalau tempat wudhunya bersih, wangi, kira-kira masjidnya bagus apa jelek, Pak? Bagus. Tuh, Pak. Masjid segede apapun, tapi kalau tempat wudhunya jelek, kotor dan bau, maka saya katakan masjid itu tidak atau belum layak dikatakan bagus. Kenapa? Orang sahnya sholat berawal dari apanya, Pak? Wudhunya. Kalau misalkan wudhunya kotor, tempat wudhunya kotor, ada najis di situ menempel di tembok-temboknya, Pak. Ketika kita mengambil wudhu, kemudian najis itu menempel di pakaian kita, di kain kita, maka sholat kita enggak bagus. Sholat kita enggak akan diterima. Makanya alhamdulillah masjid kita kamar mandinya insya Allah bersih dan wangi insya Allah. Ada, Pak, masjid sama kamar mandi yang bagusan kamar mandinya daripada masjidnya, ada, Pak. Nah, masjidnya kagak pakai granit, sedangkan kamar mandinya pakai granit, Pak. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada yang begitu, Pak. Itu artinya masjidnya memang benar-benar memperhatikan syarat sahnya ibadah, Pak. Syarat sahnya ibadah. Dan alhamdulillah kalau misalkan kita melihat masjid-masjid yang di perkotaan sudah rapih kamar mandinya. Yang masalah adalah masjid-masjid yang di desa. Nah ini, Pak, yang masalah. Kalau di kota-kota kayak kita udah banyak merebotnya, Pak. Udah banyak petugasnya. Kalau di kampung ada nggak, Pak, merebotnya, Pak? Ada, Pak. Paling kesadaran masyarakatnya. Dan masyarakatnya kagak sadar-sadar. Bener, Pak, bener, Pak? Nah ini masalahnya. Tapi mudah-mudahan, Pak, kedepannya semuanya punya yang bertanggung jawab untuk membersihkannya, gitu, Pak, ya. Nah, bahkan ketika keluar dari masjid, ya, masuk ke kamar mandi, ke WC, keluar ke WC, dan keadaan keluar dari masjid. Jadi kalau misalkan kita mudah, Pak, masuk masjid, insya Allah itu bagian daripada kita melaksanakan sunnahnya Nabi, Pak. Ini masjid kita luar biasa, Pak, nih. Luar biasa, ini paling mudah masjid. Pintunya paling banyak, Pak, pintunya. 1, 2, 3, 4, 9 pintu. Masya Allah. Ini luar biasa. Mudah apa susah masuknya, Pak? Mudah. Ada, Pak, ini masjid ini enak emang. Kemarin waktu saya nginep di sini aja enak nih, Pak. Nggak ada yang dikunci, Pak, masjidnya. Alhamdulillah. Tapi masjid yang lain dikunci nggak, Pak, kalau malam-malam, Pak? Susah apa gampang, Pak, kalau kita masuk masjid dikunci, Pak? Susah. Makanya ini luar biasa masjidnya. Mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas ini menjadi pusat peradaban nantinya. Amin. Apalagi di sini ada pusat niaga, Masya Allah. Ini kalau orang sini semua pada sholat sini semua berkah. Ini tempat masjidnya strategis banget, luar biasa. Kalau Bapak capek tinggal ngeliatin ikan, Pak, berenang. Iya nggak, Pak, ya? Ada ikan berenang, Pak, ada, Pak. Anak mau makan besok, ada, Pak. Masalahnya duitnya ora, Pak. Masalahnya. Itu Ustaz lagi. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itu hadis yang ke-41. Nah, sekarang kita lanjut ke hadis yang ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bi
yamanikum akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi gini Pak, hadis ini dari Abu Hurairah. Beliau berkata, menceritakan ucapannya Nabi Pak, ucapannya Rasulullah. Kata Rasulullah begini, apabila kalian melaksanakan wudu, fabda'u, maka hendaklah kamu melaksanakannya yang kanan dulu Pak. Ini hadis yang memperkuat dari perkataan yang tadi. Maka kalau banyak hadis yang menyampaikan tentang dahulukanlah bagian sebelah kanan, dahulukanlah bagian sebelah kanan, maka itu berarti sebenarnya menggunakan bagian sebelah kanan itu mengandung kebaikan bagi kita Pak. Sekarang saya mau tanya Pak, coba bagus mana, yang kanan apa yang kiri kalau kita makan? Itu yang bagus Pak. Terus kalau misalkan yang kanan kita pakai tangan kanan kita makan, berarti tangan kanan itu yang kita pergunakan untuk makan itu bagus kita pergunakan karena nanti akan menimbulkan kesehatan bagi kita. Benar Pak? Benar Pak? Coba Bapak bayangkan kalau Bapak makan pakai tangan sebelahnya. Oi, tangan sebelahnya. Tangan kiri. Kira-kira enak, sehat apa kagak Pak? Kenapa kagak sehat Pak? Tuh Pak. Makanya kalau udah perintah Allah, perintah Rasulullah, maka ini mengandung kebaikan bagi kita. Yakin apa kagak Pak? Yakin. Maka di sini ulama juga penjelasannya kurang lebih sama karena ini hadisnya mirip-mirip Pak dengan hadis yang sebelumnya, ya. Hadis yang sebelumnya. Itu saja karena matahari sudah nongol Pak, udah siang, kita cukupkan sampai di sini saja. Yang juga capek, ntar pagi saya harus berangkat lagi ngisi maulid di Sukamekar di daerah Sukatani, Pak. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Terus siangnya saya harus berangkat ke Jakarta, ada maulid juga. Mudah-mudahan sehat Pak, mudah-mudahan. Malamnya saya ada acara lagi Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Dah itu saja Pak. Ada yang bertanya apa kagak Pak? Silakan Pak. Ada yang bertanya apa kagak? Kagak ada yang nanya, kagak nanya. Berarti udah pintar semua ya. Saya tanya boleh nggak? Masya Allah. Dah itu saja Pak. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya pertemuan kita pagi hari ini Pak ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan di masjid ini semuanya dinilai ibadah, ditambahkan ilmunya, ditambahkan imannya. Kita bacakan Fatihah Pak buat saudara kita di Palestina ya. Karena Bapak nggak bisa bayangkan Pak bagaimana mereka susahnya Pak menjalani kehidupan. Jangankan untuk kemudian mereka menghirup udara yang segar Pak. Jangankan hanya itu Pak. Untuk mereka kemudian keluar saja Pak melihat suasana betapa mengerikannya Pak di sana. Kalau Bapak sekarang Pak nyari udara segar banyak gampang, tinggal keluar selesai. Tapi mereka tidak ada. Mereka udaranya dipenuhi dengan bau daripada bekas bom, daripada bekas senjata Pak, peluru dan lain-lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sadar Pak bahwa mereka itu berjasa besar kepada kita. Kenapa? Karena kalau tanpa mereka kita akan tidak memiliki masjid yang kedua setelah masjid yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka masjid yang ketiga terbaik di dunia ini yaitu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan kalau mereka tidak menjaganya, kita tidak akan
memiliki Masjid Al-Aqsa lagi di masa yang akan datang. Mereka mengorbankan harta untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka mengorbankan anak-anaknya, Pak, untuk menjaga Al-Aqsa. Mereka mengorbankan suami-suaminya, Pak, untuk menjaga Al-Aqsa. Mereka mempertahankan, membela Al-Aqsa dengan mengorbankan nyawanya sendiri bahkan. Maka banyak para syuhada yang sekarang, dan mereka tidak pernah takut, Pak, akan kematian. Karena bahkan mereka itu merindukan kematian datang kepada mereka. Karena tidak ada lagi kesempatan yang datang kecuali syahid di jalan Allah yang terbaik untuk kematiannya. Oi, Bapak kira-kira mau mati apa kagak, Pak? Oi, mau matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nah, kalau pengen husnul khotimah, Bapak berangkat dah besok, Pak, ya. Kemana, Pak? Itu benar, Pak. Mereka itu, Pak, sekarang dikasih keistimewaan, Pak. Syahid. Kita kagak, Pak. Susah kita syahidnya. Belum tentu, Pak, kita matinya di masjid. Belum tentu. Lagi nyender, muter tasbih. Belum tentu, Pak, kita mati begitu. Bisa jadi matinya kita di tempat-tempat maksiat. Betul-betul, Pak. Saya katakan begitu. Makanya mereka beruntung, Pak, sekarang. Kita berterima kasih sama mereka, dan mereka beruntung untuk kehidupan akhiratnya, meskipun dunianya mungkin tidak beruntung, Pak. Kita sih pengennya untung di dunia dan untung di akhirat. Makanya ada ini, Pak. Ada ayat Allah yang menguatkan mereka, Pak. Kenapa mereka bisa kuat seperti itu? Kan kalau kita misalkan bertanya-tanya, kok mereka bisa kuat ya? Apa sih itu yang dibaca ayatnya? Kok bisa begitu, Pak? Ternyata ada ayatnya yang menguatkan mereka. Kalau Bapak pengen tahu ayatnya, di dalam Al-Quran, juznya juz yang ke-20, surahnya surah yang ke-29, yaitu surah Al-Ankabut, ayatnya ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Tahu apa kagak ayatnya, Pak? Wih, Bapak tahu apa orang, Pak? Orang ya? Ini, Pak, saya kasih tahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ayyun suraku ayyakulu amanna. Kata Allah begini, Pak. Banyak manusia mengira, nih manusia-manusia ini banyak mengira, Pak, mereka itu akan ditinggalkan oleh Allah ketika mereka mengaku beriman. Padahal kata Allah, enggak, ketika kamu beriman, saya enggak akan tinggalkan kamu. Saya akan berikan ujian kepada kamu seberapa kuat iman yang kamu punya dalam hati kamu. Orang Palestina ujiannya berat, Pak, sekarang ujian keimanannya. Tapi tidak pernah lemah imannya. Semakin hari semakin bertambah keimanannya. Ada tentara Israel yang mau membunuhinya. Mereka tidak lari, mereka tidak kocar-kacir. Bahkan tentara Israel yang ketakutan ketika bertemu dengan mereka. Apalagi tentara Israel berani cuma megang senjata doang. Benar, Pak? Benar, Pak? Tapi kalau bertemu dengan orang yang punya senjata, dia ketakutan. Karena tentara Israel itu dunia, dan sedangkan orang-orang Palestina tujuannya adalah akhirat. Ya, Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan, Pak, kita doakan Palestina biar cepat merdeka, Pak. Dan khusus negara kita semoga bisa membantu perjuangan Palestina. Rakyat Indonesia ini, Pak, sekarang udah banyak nyumbang ke sana, Pak. Mungkin salah satu negara terbesar rakyatnya yang nyumbang ke Palestina adalah negara kita. Kemarin dari pelajar Jawa Barat aja, Pak, anak-anak siswa ngumpulin donasi buat Palestina itu hampir 1 miliar, Pak. Dengerin nih, Pak, nih, hampir 1 miliar. Luar biasa, Pak.
Warga Palestina itu sangat paham Pak, sangat sayang kepada warga Indonesia. Sangat sayang. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia ini baik Pak sama warga Palestina. Nyumbang. Bahkan pejabatnya nyumbang, bahkan ormasnya nyumbang semua Pak. Masya Allah. Kemarin saya lihat ada Masjid Al-Azhar Kemang Pratama, ya Pak ya. Itu nyumbang ambulan Pak untuk pengobatan yang ada di sana. Nyumbang. Ada tulisannya, ambulannya Al-Azhar. DKM Masjid Al-Azhar. Masya Allah. Tuh Pak. Walaupun kita nggak punya nyumbang yang besar, tapi insya Allah doa yang terbaik Pak kita panjatkan kepada Allah untuk kemerdekaan mereka. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya Pak, saya ingetin Pak, ini undangan sekaligus Pak ya. Nanti tanggal 3 Desember Ujeng Center mengadakan maulid. Bapak, saya mau tanya, kira-kira mau hadir apa kagak? Ya, udah insya Allah Ustaz. Usahakan hadir ya Pak ya. Biar kita silaturahim, menguatkan ukhuwah Pak di acara maulid. Kan saya hadir Pak di sini ya Pak ya. Jadi nanti insya Allah bisa hadir. Ini kan 1, 2 adalah 100 orang nih Pak ya. Hadir kali 2. Mudah-mudahan Pak. Jadi nanti undangan resminya insya Allah saya kirimkan, tetapi ini baru lisan saja. Gitu Pak ya. Nah, kita baca doa Pak, kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.